Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti SMK kelas 10 fase E, yaitu pada bab 8 menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Berikut saya sampaikan capaian pembelajaran dalam bab ini adalah peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit hati. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau ghadab, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Yang kedua, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau ghadab, kemudian menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental atau ghadab merupakan larangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Yang keempat, menghindari sikap temperamental atau ghadab dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, sebelum memulai pelajaran, marilah kita tadarus Al-Quran terlebih dahulu. Bacalah Al-Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Perhatikan makhraj dan bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Baiklah anak-anak, mari kita lanjutkan materi yang pertama, yakni menghindarkan diri dari sifat temperamental atau ghadab. Definisi dari sifat temperamental atau ghadab yaitu temperamental disebut juga sifat mudah marah. Lawan dari ghadab itu adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-hilm atau murah hati. Dalam bahasa Arab, temperamental itu disebut dengan ghadab, dari kata dasar ghadiba yaghdibu ghadaban. Secara istilah, ghadab itu artinya sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan perlakuan orang lain. Dan sifat amarah itu selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Berikut beberapa definisi menurut Sayyid
Muhammad Nuh dalam kitab Afatun ala At-Thariq. Marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan, guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang bersabar adalah orang yang sanggup bertahan menghadapi rasa sakit serta sanggup memikul beban atas sesuatu yang tidak disukainya. Rasulullah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bisur'ati innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaihi, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam berkelahi, namun orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika ia sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lanjutkan, yang kedua adalah penyebab sifat temperamental atau ghadab. Yang pertama ada faktor fisik atau jasmaniah ya. Yang pertama, kelelahan yang berlebihan, mungkin terlalu lelah dalam bekerja, kemudian hatinya menjadi sensitif dan mudah sekali tersinggung. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh, yakni kekurangan zat asam. Itu akan menyebabkan otot-otot menjadi tegang, kemudian sistem pencernaan dan otak itu akan terganggu sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat emosi atau tersinggung. Kemudian yang ketiga adalah reaksi hormon kelamin. Nah, ini bagi yang perempuan ya, anak-anak. Namanya gangguan PMS atau premenstrual syndrome, yang ditandai dengan perubahan suasana hati, kemudian kelelahan, mudah marah, atau mungkin depresi. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ada faktor psikis atau rohaniah ya. Yang pertama, ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Nah, seperti contohnya adu argumen antara satu pihak dengan pihak yang lain untuk memutuskan atau mendiskusikan tentang sebuah perbedaan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan dan melampaui batas. Jadi jangan sampai nggih anak-anak kalian bersenda gurau yang terlewat batas. Nanti ujung-ujungnya malah tawuran. Itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ucapan yang keji dan tidak sopan. Berupa apa? Berupa celaan, hinaan, umpatan, perkataan yang menyakiti hati orang lain. Makanya kita harus hati-hati ya dalam mengungkapkan kata-kata atau mungkin senda gurau juga itu aja. Senda gurau itu kalau berlebihan seperti itu aja, kita nggak tahu perasaan atau hati seseorang itu keadaannya seperti apa. Kemudian yang kelima adalah permusuhan kepada orang lain. Jadi jangan sampai kita saling memusuhi nggih. Upayakan untuk
berdamai. Seperti itu. Selanjutnya adalah cara menghindari sifat temperamental atau ghadab. Yang pertama, kita membaca ta'awud. Ta'awud itu apa, anak-anak? Ta'awud itu bacaan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu bacaan ta'awud. Kemudian yang kedua adalah merubah posisi duduk. Nah, ketika kita sedang marah dalam keadaan berdiri, maka kita posisinya harus diganti. Diganti apa? Duduk. Kalaupun duduk masih marah, kita berbaring. Kalau berbaring masih marah, kita wudhu. Kalau wudhu kok masih marah, wah berarti minta diruqyah ya. Kemudian yang ketiga adalah diam atau tidak berbicara. Jadi kalau mau marah itu jangan dieksplor dulu, tapi diam. Yang pertama kita diam dulu, diam, tidak usah berbicara. Udah diam aja. Kemudian yang keempat adalah berwudu. Nah, itu tadi ya. Kalau posisi apapun setelah tidur kok masih marah, berwudu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Yakni barang siapa yang mampu menahan marahnya sedangkan bisa saja ia meluapkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain pada hari kiamat untuk memberikan pilihan baginya bidadari yang ia inginkan. Hadis riwayat Abu Daud. Selanjutnya adalah manfaat menghindari sifat temperamental, yakni yang pertama menghindari kebencian dan permusuhan. Jadi kita tidak perlu ya saling membenci, kemudian saling memusuhi. Kalaupun kita benci dan memusuhi berarti kita belum merasakan manfaat dari menghindari sifat temperamental atau ghadab. Kemudian yang kedua membawa kebahagiaan. Hidup seseorang itu akan tentram ketika bebas dari sifat temperamental atau marah-marah. Yang ketiga adalah mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Berupa apa, anak-anak? Berupa surga yang luasnya bak langit dan bumi. Selanjutnya, membiasakan perilaku kontrol diri. Yang pertama, yakni definisi kontrol diri. Kontrol diri itu disebut dengan mujahadah an-nafs, yakni upaya sungguh-sungguh untuk mengendalikan diri atau menahan nafsu yang melanggar hukum-hukum Allah. Lawan kata dari mujahadah an-nafs adalah ittiba'ul atau mengikuti hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, yaitu An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fama ta'udduna syura'ata fikum qala qulna alladhi la yasra'uhu rijalu qala laisa bidzalika walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Rawahu Muslim. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang kamu sebut dengan orang yang perkasa atau kuat di antara kamu? Jawab kami, orang yang mampu merobohkan lawannya. Jawab Nabi, bukan. Itu orang yang perkasa, melainkan seseorang yang mampu menguasai dirinya pada saat ia marah. Hadis riwayat Muslim.
Selanjutnya adalah implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, memikirkan resiko dan akibat dari setiap perbuatan. Resikonya apa, akibatnya apa, itu termasuk implementasi sikap kontrol diri. Yang kedua, bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Sabar, tidak perlu cepat-cepat, yang diperlukan adalah ketelitian. Yang ketiga, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang ketiga adalah pentingnya sikap kontrol diri dalam kehidupan. Yang pertama, menjaga kehormatan diri. Yang kedua, terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Yang ketiga, menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Yang keempat, menjadi inspirasi dan teladan bagi orang lain. Hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Yang pertama, yakni mampu menahan emosi dengan baik. Yang kedua, terhindar dari sifat rakus, serakah, dan tamak. Yang ketiga, terhindar dari kesalahpahaman yang tidak diperlukan. Yang keempat, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adalah mampu bergaul dan bersosialisasi dengan baik di masyarakat. Nah, kelima itu tadi adalah hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Materi yang ketiga yakni membiasakan perilaku berani membela kebenaran. Yang pertama, kita membahas definisi dari berani membela kebenaran atau syaja'ah ya. Kalau dalam bahasa Arab itu syaja'ah, yang artinya itu berani atau gagah. Kalau menurut istilah, syaja'ah itu artinya keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela kebenaran dengan cara yang kesatria dan terpuji. Lawan dari syaja'ah adalah jubun, yang artinya penakut, lemah, dan pengecut. Nah, jadi syaja'ah ini merupakan suasana batiniah seseorang untuk direalisasikan dalam sikap lahiriah untuk berani mengambil tindakan atau keputusan dengan penuh keyakinan dan siap dengan segala resikonya. Materi terakhir yakni hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Yang pertama adalah manfaat bagi diri sendiri. Seorang mukmin yang memiliki sifat syaja'ah akan memiliki kualitas mental dan bersikap dewasa dalam menghadapi segala persoalan dan permasalahan. Yang kedua adalah manfaat bagi keluarga. Keluarga yang secara langsung mendidik dan membiasakan perilaku syaja'ah bagi semua anggotanya, maka akan terwujud kehidupan yang tentram dan nyaman. Kemudian yang ketiga adalah manfaat bagi keluarga, negara, dan bangsa. Bangsa yang besar akan terwujud jika masyarakatnya terbiasa dan memiliki budaya berani atau syaja'ah dalam setiap langkahnya. Burung cendrawasih buah salak. Terima kasih sudah menyimak. Sekian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.